Shalom saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Bersama saya Esther Toaf, mahasiswa Fakultas Teologi UKAW Kupang, yang saat ini sedang menjalani masa praktek kolegium pastoral di Jemaat Gemit Immanuel Kefamenanu, Klasis Timur Tengah Utara. Pada kesempatan ini, kita akan ada dalam perenungan tentang bagaimana memaknai arti pendidikan sebagai ibadah dengan dasar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya 58 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang diperkenankan bagi kami. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk belajar memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Saya ajak kita sama-sama untuk membaca sepenggal firman Tuhan dari dasar pembacaan kita, yaitu Yesaya 58 ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Demikianlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengar, namun juga melakukan dalam hidup hari lepas hari. Pendidikan sebagai ibadah sesungguhnya adalah suatu tema dengan maksud untuk menghubungkan makna antara pendidikan dan ibadah. Ada dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, yaitu teori dan praktik. Setiap teori yang kita pelajari mesti diimbangi dengan tindakan nyata, agar teori tidak hanya sebatas teori, namun ada aksi nyata yang mendukung teori itu. Ibadah juga jangan hanya sebatas sebagai suatu tindakan liturgis, namun harus nyata dalam sikap dan tindakan. Nabi Yesaya menolak wujud ibadah orang Israel yang cenderung memakai kehidupan rohani sebagai topeng untuk menutupi dosa mereka. Sebab tindakan ini adalah suatu tindakan kemunafikan. Nabi Yesaya ingin menekankan bahwa Allah yang Maha Besar adalah Allah yang sanggup untuk melihat kedalaman hati manusia, sebab Allah tidak akan terkecoh dengan tampilan ibadah. Seluruh bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama dibuat dalam bentuk dialog antara Allah dan juga orang-orang munafik. Awalnya mereka menuntut Tuhan untuk menjawab mereka sesuai dengan ibadah mereka. Namun kemudian Tuhan menunjukkan isi hati dan kedalaman jiwa mereka di balik salehnya ibadah mereka itu. Bacaan ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, dari ayat pertama dan kedua, itu berisi sanjungan dari Tuhan mengenai kesalehan bangsa Israel yang taat dan rindu hidup bergaul dengan Allah. Namun Allah juga sebenarnya sedang mengecam kemunafikan mereka. Beberapa orang telah berupaya untuk menyembunyikan kejahatan mereka melalui kesalehan. Jadi di sini Allah sedang mengoreksi arti terdalam relasi antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Kesalehan ibadah tidak bisa menutupi kejahatan. Keseriusan beribadah di hadapan manusia ternyata telah menjadi alat untuk menutupi keburukan Israel. Bagian yang kedua di ayat 3-5 berisi ungkapan hati dari orang-orang munafik yang mempertanyakan mengapa ibadah mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan membeberkan tindakan jahat mereka di balik kesalehan ibadah mereka. Allah tidak berkenan kepada kesalehan yang menutupi kejahatan hidup umatnya. Bagian yang ketiga di ayat 6-7 berisi tentang bagaimana Allah meluruskan kembali hakikat ibadah manusia. Jadi setelah Allah mengecam tindakan mereka, Allah kemudian memperbarui peribadatan mereka. Allah menjelaskan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang harus berdampak pada tindakan atau sikap untuk melepaskan sesama manusia dari berbagai penganiayaan dan kelaliman.
Kemudian di bagian yang terakhir ayat 8 sampai ayat yang ke-12 adalah tentang bagaimana Allah memberi jaminan apabila ibadah yang dilakukan diwujud nyatakan dengan aksi nyata. Orang-orang yang melakukan ibadah sejati akan hidup bagaikan fajar setiap pagi yang menerangi dan mengusir kegelapan. Kebenaran dan kemuliaan Allah akan mengiringi kehidupannya. Allah akan berkenan kepada seruan mereka. Jika mereka berpihak kepada orang yang susah, maka Allah pun juga akan berpihak kepada mereka. Allah berjanji akan menuntun, memuaskan, dan memperbaharui orang-orang yang mewujudkan ibadah dalam karya-karya kebaikan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini kecenderungan untuk menutupi kejahatan dengan bahasa rohani terkadang telah mengecokkan banyak orang. Namun kita harus selalu ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk menguji kedalaman hati setiap orang yang beribadah kepadanya. Allah sangat menginginkan ibadah sejati yang tidak saja dilaksanakan di dalam rumah ibadah, namun harus berkesinambungan pada tindakan nyata di tengah dunia yang rusak ini. Dan ingat juga bahwa ibadah yang sejati harus berdampak pada relasi dan sikap yang benar terhadap kemanusiaan. Demikian juga halnya dengan pendidikan, di mana teori dan praktik harus berjalan beriringan. Teori dan praktik adalah pasangan yang saling membutuhkan. Teori tanpa praktik bagaikan orang lumpuh. Jadi walaupun dia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan praktik tanpa teori bagaikan orang buta. Sekalipun ia mampu untuk melakukan banyak hal, namun dia tidak tahu hal benar apa yang harus dia lakukan. Maka dari itu harus ada kolaborasi. Tanpa adanya kolaborasi, teori akan pasif tanpa aksi, sedangkan praktik akan membabi buta tanpa visi. Jika teori tidak kuat, apa yang ingin dipraktikan? Dan jika ingin melakukan sebuah aksi nyata namun pengetahuan tidak kuat, maka aksi nyata itu tidak berdasar. Kita belajar banyak hal di bangku sekolah dan bahkan mendapatkan nilai yang baik. Namun sayang, dalam praktik justru kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, namun bangsa ini kekurangan orang jujur. Tindakan korupsi, kolusi, nepotisme masih terus terjadi hingga saat ini. Dengan tindakan negatif seperti ini, apakah pendidikan masih dianggap sebagai ibadah? Kita belajar hal-hal yang positif, namun cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Pengetahuan dan tindakan bertolak belakang. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, refleksi minggu lalu kita diingatkan untuk saling menopang dalam mengembangkan pendidikan. Jangan kita hanya tahu dan mengerti makna saling menopang, namun mari kita lakukan bersama dengan membantu sesama dan membangun pendidikan yang baik. Pendidikan Kristen dirancang untuk memberikan keseimbangan antara nilai iman dengan aksi-aksi simpati kepada manusia. Selain disiplin rohani, kita juga perlu melibatkan semua orang untuk terlibat melakukan aksi sosial dalam berbagai bentuk. Kepedulian kepada sekolah-sekolah di daerah pedalaman yang minim fasilitas, mendukung pembiayaan guru sekolah gemit yang dibiayai sangat rendah, juga kepedulian sekolah kepada lingkungan, persekutuan gereja, keramahan kepada kelompok rentan, dan sebagainya. Jadi, renungan saat ini menegaskan kita bahwa memiliki pengetahuan yang benar dapat menolong kita untuk mengenal Allah dan beribadah dengan benar kepadanya. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.